Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah rabbana sallallahu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'a wa saqam. Waj'alna fi jami'i tinatin minan najihin wa sabirin. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang komunikasi geografi untuk sesi ini. Kemungkinan videonya akan saya bagi jadi dua karena terlalu panjang. Baik, kita langsung mulai ya. Baik, ini hanya pengantar saja dari komunikasi geografi di sesi 3. Kira-kira kita akan membicarakan apa itu komunikasi geografi, mengapa ada bidang ini di komunikasi, kemudian asumsi dasarnya apa, dan kapan sih sejarahnya studi ini mulai ada, dan kira-kira bidang-bidang apa sih yang menjadi objek riset dari subbidang ini. Baik, sebenarnya komunikasi geografi bisa disebut sekarang sih banyak pakai istilah geomedia atau media geografi atau bahkan geografi komunikasi. Jadi banyak istilahnya. Sebenarnya ini cuma mewakili satu bidang saja, meski sebenarnya banyak orang menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Baik, ini rujukan yang bisa dipakai oleh teman-teman. Ada banyak. Yang terbaru misalnya adalah buku dari Karin Fass, diedit oleh Karin Fass, Andreasen, Tesfahuni dan kawan-kawan dari Nordic ya, dari Swedia. Ini bukunya tersedia di Nadiem Komunikasi UI, kopinya. Terus kemudian yang lain mungkin Anda bisa download ya. Baik, apa itu komunikasi geografi? Definisinya akan saya ambilkan dari Fackheimer dan Jensen. Komunikasi geografi adalah studi komunikasi atau media yang berkonsentrasi pada bagaimana sih komunikasi itu memproduksi ruang. Jadi bagaimana komunikasi dan teknologinya itu kemudian memproduksi ruang-ruang baru, ruang sosial baru. Dan bagaimana juga ruang-ruang itu yang tercipta itu memproduksi komunikasi. Oke, itu kira-kira studi ini. Tapi sebenarnya tidak hanya ruang ya, karena ruang itu dan komunikasi akhirnya melibatkan juga mobilitas ya. Mobilitas itu perpindahan. Karena komunikasi itu berarti juga koneksi seperti yang kita terangkan di sesi yang lalu. Jadi misalnya yang sekarang itu studi komunikasi geografi atau geomedia, banyak juga yang kemudian mempertanyakan atau berusaha mengurai soal mobilitas ya, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, ini definisi dari geomedia. Ini yang terbaru adalah sebuah konsep relasional yang berusaha memotret peran penting media dalam mengorganisasikan dan memberi makna pada proses-proses dan aktivitas dalam sebuah ruang. Kira-kira itu ya, konsep yang merujuk pada upaya kita memotret peran penting media dalam ya memanage, mengorganisasikan, dan kemudian memberi makna pada proses-proses juga aktivitas dalam sebuah tempat atau ruang. Itu kira-kira. Nah, ini misalnya kita kembali ke definisi dari Andreasen dan Fackheimer, how communication produce space. Gimana sih komunikasi memproduksi ruang-ruang? Misalnya ini, Kota Gede dulu dikenali sebagai makam Raja Mataram ya, biasanya orang datang ke Kota Gede untuk itu, tapi dengan berkembangnya fotografi, juga Instagram, media komunikasi ya, teknologi komunikasi, kemudian orang datang ke Kota Gede itu hanya untuk datang ke gang ini. Mungkin Anda kalau menuju Kota Gede, ada masjid Kota Gede itu ada gang ini, dan kemudian potret di sana. Nah itu akhirnya pemahaman Kota Gede yang seperti ini akhirnya membuat pemahaman akan tempat itu menjadi beda gitu. Jadi dulu makam Raja Mataram, ya sekarang tempat berfoto ya, tempat adanya jendela yang klasik ini atau bentuk rumah yang klasik. Oke. Nah ini mungkin teman-teman melihat kemarin ya, ketika awal pandemi kalau nggak salah, atau di tahun-tahun pertama. Ya awalnya begini ya, tapi kemudian jadi begini.
Ya karena ada komunikasi, ada viralitas. Waktu itu Ranu Mandoro dianggap sebagai tempat yang indah dan diviralkan di Instagram, lalu kemudian ya jadilah begini ya kemudian. Oke, itu bagaimana komunikasi membentuk. Sekarang bagaimana ruang itu memproduce komunikasi tersendiri. Ruang yang berlainan akan memproduksi gaya komunikasi yang berlainan, asumsinya begitu. Nah, ini ya. Ini Anda mungkin tahu bahwa ini adalah di sebuah seni pertunjukan tapi dangdutan. Nah, ini ruangnya begitu dan pola komunikasinya juga beda dengan yang ini. Nah, ini ruang sendiri tapi dan memproduksi pola komunikasi yang berbeda. Jadi ruang itu juga memproduksi komunikasi juga teknologi, bukan hanya pola, tapi ini contohnya pola ya, pola komunikasi yang berbeda. Oke. Ya, teknologi nih sekarang. Ini berpelukan, hugging dalam real life dan ini komunikasi. Hugging adalah kita tahu bahwa itu berpelukan maknanya. Tapi di online, di teknologi komunikasi yang lain, ya komunikasi kode yang dikirim jadi begini ya, artinya berpelukan. Jadi ruang yang berbeda kemudian memproduksi simbol-simbol komunikasi yang berbeda. Nah, sebelumnya kita harus tahu ini istilah yang sangat geografis sekali sebenarnya, tapi ya enggak juga sih sebenarnya jadi umum. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ada perbedaan. Biasanya ada sarjana geografi itu biasanya membedakan antara space dan place. Istilah space digunakan ketimbang place, tempat. Space lebih abstrak ketimbang place yang ada bentuknya. Space lebih umum ketimbang place. Misalnya destinasi wisata itu ruang, itu space. Dalam konteks pariwisata ya itu ruang yang abstrak. Tapi pantai itu adalah place, tempat. Jadi ruang yang lebih material. Danau Toba atau tempat pariwisata yang lain, Parangtritis misalnya, kebun binatang Gembiroloko misalnya itu adalah tempat pariwisata. Jadi itu ya bedanya antara space dan place. Space itu adalah abstrak biasanya. Kalau place itu lebih material, lebih nyata, kira-kira gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke kenapa muncul field study ini. Saya akan langsung pada alasan-alasannya ya. Pertama, secara historis ilmu komunikasi adalah lintas studi sebenarnya. Jadi kenapa kemudian ada gabungan antara komunikasi dan geografi? Komunikasi pernah di abad 18 atau 19 ya kemarin di sesi pertama bermakna rel, jalan, atau apapun yang memudahkan manusia berinteraksi dan bertukar dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, rel, jalan katakanlah ya, itu sekarang jadi objek studi dari geografi gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya ini artinya komunikasi sejak lama terhubung dengan studi geografi pada abad 19. Anda bisa mengecek materi di sesi sejarah komunikasi kemarin. Yang kedua, komunikasi adalah sarana atau instrumen yang memproduksi ruang, yang membuat ruang atau tempat. Nah ini gagasannya Armand Matelar ketika dia meneliti istilah komunikasi atau yang kemudian berkembang dari studi komunikasi di Eropa. Kelahiran komunikasi menjadi istilah dan sebuah disiplin. Itu adalah menurut Matelar adalah upaya dari relasi kompleks pengetahuan dan kekuasaan, terutama yang berkembang di Eropa waktu itu, liberalisme, dalam upaya mendomestikasi gerak masyarakat. Jadi masyarakat itu dibatasi ruangnya, lalu kemudian membentuk ruang dan tempat tertentu, dan dari tempat itu membangun koneksi antar manusia. Jadi komunikasi itu sebenarnya muncul karena itu. Nah, contohnya adalah studi Benedict Anderson ya, 2003 mengenai pembentukan nasionalisme dalam komunitas terbayang. Jadi Benedict Anderson bilang bahwa nasionalisme bangsa Indonesia kalau misalnya kita menganggap ruang itu dibentuk ya dalam upaya waktu itu pemerintah Hindia Belanda penjajahan. Itu penjajahan itu kan
apa ya, gerak ekonomi sebenarnya, resource kayak yang penting dari sebuah penjajahan. Jadi kita menjajah itu hanya untuk mengambil resource. Jadi dikenali sebagai Indonesia mendomestikasi masyarakat kita. Ini berbeda dengan Malaysia. Kemudian negara bangsa kemudian muncul di Hindia Belanda. Kira-kira demikian. Dan kemudian diatur oleh itu, membentuk dan membangun koneksi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian bisa mengkalkulasi berapa populasinya, berapa ekspor impor dari Hindia Belanda waktu itu. Oke, kita lanjut. Alasan ketiga adalah kenapa muncul ini karena perkembangan teknologi komunikasi dan juga globalisasi ya. Perkembangan teknologi komunikasi itu menjadikan batas ruang itu menjadi ambigu. Ya, komunikasi membatasi ruang, tapi kemudian dari situlah karena dia yang membatasi, maka batasnya itu diombang-ambingkan oleh komunikasi gitu. Ya, perkembangan teknologi, batas ruang itu menjadi ambigu karena perkembangan teknologi komunikasi. Artinya komunikasi menjadikan batas ruang yang tempat yang diyakini oleh orang itu menjadi tidak jelas. Misalnya ini, karena handphone, Anda mungkin tahu narasi Freddy Budiman ya. Dia adalah gembong narkoba, bandar narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Waktu awalnya dia di penjara, dipindah-pindah ya, gitu. Tapi karena handphone, dia kemudian mampu mengatur transaksi bisnis narkobanya itu dari penjara. Jadi dengan handphone, sebuah teknologi komunikasi, penjara, ruangan itu tidak lagi punya batasan. Dia tidak lagi jadi penjara. Dia tetap menjadi tempat transaksi bisnis narkoba oleh Freddy Budiman. Ini dalam kasus ini. Kira-kira itu. Nah, contoh yang kedua adalah ini. Karena ada YouTube, ya kan? Karena ada teknologi komunikasi, kemudian seluruh dunia sekarang adalah bagian dari Korea. Semuanya bisa begini ya. Ini opa dan lain sebagainya. Semua di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ini bagian dari kultur Korea. Jadi batas-batasnya tidak terlalu jelas. Oke. Nah, yang keempat, kita selalu dihadapkan pada perang berebut ruang dalam keseharian kita. Kita selalu berebut ruang. Bumi itu tidak nambah daratannya. Ya, tapi populasi terus bertambah. Ini logikanya seperti itu. Ini misalnya manifestasi dari perang berebut ruang adalah ya teman bergerak. Ini demonstrasi. Nah, ini terjadi karena di wilayah teman itu menjadi Nia ya. Bandara baru di Jogja. Oke. Dan juga ini tidak jadi ya, ini apartemen yang mau dibangun di sekitar UI, dekat UI, tapi tidak jadi karena diprotes oleh warga. Nah, saya menghadirkan ini, tapi untuk menjelaskan bahwa komunikasi menjadi instrumen dari perebutan ruang itu. Tani Temon itu menggunakan spanduk berdemonstrasi, itu adalah instrumen komunikasi. Ini yang menawarkan apartemen Damai Living dulu, ini menggunakan iklan. Jadi komunikasi menjadi instrumen dari perebutan ruang oleh masyarakat dunia. Nah, ini pernah dinyatakan oleh Edward Said, ini sarjana postkolonial yang mencetuskan konsep imajinatif geografi. Tak seorang pun di antara kita secara paripurna bebas dari perjuangan berebut ruang. Perjuangan itu kompleks dan menarik karena ia tidak hanya melibatkan tentara dan meriam, melainkan juga melalui ide, tampil dengan beragam rupa, citra-citra, dan imajinasi. Jadi perebutan ruang itu tidak hanya dengan senjata, tidak hanya dengan penjajahan, tapi citra-citra, juga imajinasi. Misalnya imajinasi kita menjadi seperti idol K-pop. Itu kan citra yang mendatang kita, bukan senapannya orang Korea. Terus kemudian untuk menjadi
idol K-pop, Anda harus makan tteokbokki misalnya gitu. Ya, kita kemudian mengkonsumsi makanan Korea, bukan makanan yang diproduksi oleh petani di Kaliurang. Oke, kita lanjut ke asumsi dasar komunikasi geografi. Pertama, ini asumsi dasarnya yang paling dasar, bahwa ruang atau tempat yang kita bilang biasanya kita anggap tetap itu sebenarnya berubah atau dinamis, fluid, sangat cair. Ruang dapat berubah karena cara dan pengetahuan manusia membicarakan ruang dapat berubah. Ya gitu ya. Jadi cara membicarakan ruang itu berubah sehingga ya pengetahuan kita juga berubah. Meski berbeda pada apa yang menyebabkan cara ruang berubah, para sarjana yang melakukan studi atas ruang sama-sama menyepakati satu hal, bahwa ruang itu tidak tetap. Ya meskipun beda sebabnya ya, bahwa ruang berubah karena apa, tapi semuanya sepakat bahwa ruang itu nggak pernah tetap. Misalnya kan ada, gampangnya gini, ada lahan kosong, kemudian kita pahami itu sebagai lahan kosong. Gitu. Tapi kemudian ada kan rumah di situ, ada apartemen gitu. Jadi ruang itu berubah sebenarnya. Nah, berikut saya kutipkan beberapa sarjana yang mengurai permasalahan tentang ruang. Pertama yang populer di sosiologi adalah Henri Lefebvre. Ruang menurutnya adalah produk sosial. Ada 3 hal yang secara bersama-sama membentuk ruang. Bagaimana ruang atau tempat digambarkan atau dikomunikasikan. Dibilang itu menyebutnya space representation. Dan bagaimana ruang itu dipraktekkan. Dan bagaimana imaji atau sejarah pemikiran tentang ruang, harapan atas ruang itu diinteraksikan dengan 2 dimensi. Jadi 3 ini bakalan ada. Kalau ruang ada, berarti ada 3 dimensi. Sebelum ke asumsi setelahnya, saya jelaskan dulu bagaimana ruang atau tempat digambarkan, space representation. Misalnya, Anda mengetahui kelas itu gimana, itu ya dari gambaran kelas. Saya pengumuman dari bagian pengajaran. Denahnya begini. Ini kelas Anda, kelas Anda, kelas Anda. Kalau tidak disampaikan itu mungkin kelasnya akan lain. Yang kedua adalah bagaimana ruang dipraktekkan. Ya tergantung dipraktekkan sebagai kelas atau tidak kelas itu kemudian. Kelas misalnya bisa kita rubah menjadi musola ketika kita singkirkan seluruh tempat duduk, seluruh kursi dari ruang kelas itu diganti dengan sajadah misalnya. Dengan formasi yang bentuk sholat jamaah misalnya, sajadahnya ada satu sajadah yang sendiri dan yang lain. Kita akan mengira itu musola. Gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana imaji, pemikiran tentang atau harapan tentang ruang tersebut. Ketika kita sudah ada kelas, kita kemudian mengkonstruk bahwa ada visi tentang kelas gitu. Misalnya tentang anak yang rajin, anak yang tidak gitu. Duduk di depan itu berarti anak yang rajin, duduk di belakang itu berarti anak yang itu kan anak itu kan nilai ya, nilai yang kita kembangkan. Atau Anda menjadi mahasiswa yang gimana gitu ya, mahasiswa yang sopan berarti Anda memakai apa, menggunakan kemeja misalnya, bukan kaos, tidak menggunakan sandal jepit itu misalnya, atau Anda tidak tidur di kelas itu nilai. Oke. Nah, tapi masalahnya menurut Henri Lefebvre 3 dimensi ini adalah tempat bertarungnya kelas sosial, karena Lefebvre fokusnya adalah pada perkembangan kapitalisme, perkembangan bagaimana masyarakat kapitalisme, masyarakat yang basis produksinya itu berasal dari modal. Nah, itu ya kira-kira. Jadi Henri Lefebvre menyatakan ada yang namanya capitalist space. Capitalist space itu misalnya bahwa kapitalis pada akhirnya modal itu akan memproduksi ruang gitu. Produksi ruang-ruang baru. Misalnya pabrik itu. Nah, pabrik itu adalah tempat untuk berproduksi. Anda harus mengikuti di situ. Tapi selain itu, kapitalisme juga memproduksi tempat untuk bersenang-senang, gitu. Tempat wisata misalnya. Gitu. Itu akan segera dikapitalisasi. Gitu kira-kira. Kita lanjut ya. Nah, ini the formation of space dari Henri Lefebvre. Oke.
Yang kedua adalah Dorin Massey. Ini saya kutipkan perkataannya Dorin Massey. Kalau seseorang bergerak dari satelit di atas sana menuju ke bumi, dan kemudian hold itu apa ya, memegang ya semua jaringan hubungan sosial dan gerakan juga komunikasi yang ada di bumi di kepalanya, maka setiap tempat di bumi itu akan dilihat sebagai titik perpotongan tertentu yang unik, bukan lagi tempat-tempat. Karena yang terjadi yang di depan kita adalah jaringan-jaringan kemudian. Alih-alih memikirkan tempat sebagai area dengan batas di sekitarnya, mereka atau tempat-tempat di bumi dibayangkan sebagai peristiwa yang digambarkan dalam jaringan hubungan dan pemahaman sosial. Jadi itu jaringan. Dorin Massey ini terkenal dengan konsepnya relational space. Di space itu relasional sebenarnya. Ruang itu hanya terbentuk karena relasi. Itu. Misalnya kita kenal yang namanya ada halaman, ada teras gitu. Nah, itu terbentuk ya karena relasi. Kita menghubungkannya dalam satu jaringan. Kira-kira. Halaman rumah, teras, dan kemudian ada ruangan dalam rumah, ruangan tamu misalnya, atau ruangan apa. Nah, ruang menurut Massey itu nggak statis pertama. Jadi dia terus berubah karena di jaringan kan tergantung bagaimana kita merelasikan. Dua, tempat tidak mempunyai batas dalam konteks pembagian atau divisi sebenarnya. Nah, divisi biasanya kita mengenal ada yang namanya ini ruang apa, ruang VIP, ruang ekonomi. Atau ya kita biasa membagi itu. Ya, ini sebenarnya nggak punya batas aslinya. Ketiga, tempat itu nggak punya identitas unik yang tunggal. Nggak punya. Mereka syarat dengan konflik internal. Maksudnya sebuah ruangan tuh bisa berubah karena kita pengen berubah gitu. Nah, kekhususan tempat, nah kalaupun ada kekhususan tempat itu secara terus-menerus direproduksi biasanya. Dan tidak selalu berasal dari sejarah yang panjang. Keraton Jogja gitu. Ya dulu keraton gitu. Ya kan? Tapi sekarang tempat wisata gitu. Karena itu terus-menerus diproduksi sebagai tempat wisata. Dan menurut Massey, yang mereproduksi ruang adalah power. Yang disebut sebagai power geometry. Jadi ketidaksamaan di bumi ini itu yang dirujuk sebagai power geometry itu membentuk ruang-ruang, membentuk relasi. Relasi yang dominatif kemudian. Ada yang misalnya negara adidaya sama negara ini kan beda. Kira-kira. Oke. Yang ketiga adalah misal Foucault. Biasanya Foucault itu kalau dalam studi ruang dihubungkan dengan konsep heterotopi, tapi saya tidak akan bicara heterotopi di sini. Saya akan ambil gagasan utama Michel Foucault bahwa ruang adalah tidak alamiah, tetapi dia adalah produk dari wacana atau diskursus, di mana dalam wacana itu ada knowledge, ada power, knowledge atau power. Tapi yang harus teman-teman sadari, kuasa dalam sistem neoliberal yang dimaksud Foucault itu bermakna negatif sekaligus positif. Maksudnya apa? Kuasa itu merepresi individu, memaksa individu, mendisiplinkan individu, tapi juga memproduksi kebebasan individu. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Nah, maksudnya gini, kuasa tidak hanya membuat disiplin kita atas ruang, misalnya negara, teritori negara, dan elemen negara lainnya, membuat kita menjadi objek, kan? Kita direpresi oleh negara, objek aturan negara. Tetapi kuasa dan pengetahuan itu menjadikan ruang sebagai instrumen governmentality diri kita. Maksudnya kita menjadi objek, tetapi membuat diri kita sekaligus menjadi subjek wacana negara yang bukan subjek. Maksudnya kita hidup dan menikmati menjadi citizen Indonesia. Untuk kemudian Anda bisa pergi ke tempat yang lain, Anda harus diakui sebagai, dan Anda harus merasa bahwa sebagai subjek. Ya Anda yang merasa jadi subjek Indonesia, Anda punya KTP, Anda punya apa lagi? Anda punya apa ya? Punya mengurus visa gitu. Atau
ketika kita menjadi subjek, contohnya misalnya ketika ada pertandingan badminton kemarin waktu kita di hold oleh pemerintah Inggris waktu itu ya, waktu masalah corona itu, kita menjadi orang Indonesia kemudian sangat menjadi orang Indonesia ya. Kita ikut memaki-maki siapa BWF ya di sosmed misalnya. Kira-kira itu. Nah, ini contohnya gampang ya begini. Gojek ya. Pangkalan Gojek itu ruang yang tercipta karena munculnya ojek online. Ya sebenarnya ini hubungannya komunikasi, Anda jelas tahu bahwa ini ojek non konvensional yang menggunakan teknologi komunikasi ya, aplikasi Gojek. Ini kita melihat pangkalan Gojek ini sebagai mereka jadi objek dari kuasa korporasi Gojek untuk membuat pangkalan sendiri. Karena Gojek itu nggak mau bikin pangkalan kan, karena dia promonya bahwa Anda nggak perlu datang ke pangkalan untuk pesan Gojek. Anda cukup pencet HP, tunggu, Gojek datang sendiri. Ya gitu. Jadi ini apa ya, dipaksa oleh korporasi, dipaksa dalam tanda kutip untuk mencipta pangkalan Gojek sendiri. Gojek itu kan enak, nggak bikin pabrik, nggak bikin terminal gitu. Nah, jadi motor juga hadir sendiri gitu, hasil driver sendiri gitu. Kenapa cuma nyiptain aplikasi? Tapi ya dalam hal ini driver Gojek tuh malah menikmatinya, malah memahami bahwa turut serta dalam komunitas atau yang biasanya berbasis pangkalan, mereka kan mangkal dulu terus kemudian bikin komunitas. Nah itu the real Gojek driver tuh ya ikut pangkalan. Gitu. Nah ini salah satu kegiatan komunitas ya, temu apa sih, kumpul komunitas lah, kumpul offline. Ya, intinya ruang sebagai instrumen governmentality membuat Gojek harus mengatur dirinya sendiri tanpa harus diatur oleh perusahaan Gojek. Nah, ini sebuah manifestasi paripurna logika neoliberalisme ya. Logika liberalisme itu kan ya, kebebasan, yang penting bebas. Nah, tapi kebebasan itu tetap menguntungkan kapitalisme. Kira-kira demikian. Baik, tampaknya ini adalah slide terakhir dari sesi pertama ini. Baik, kita akan lanjut ke sesi kedua.